Orang itu kalau benar-benar tahu dan nyelidiki satu-satu, dia pasti ngerti bahwa sebenarnya tanpa doping pun itu nyatanya jadi gitu loh. Terus kalau konslet harus pakai doping, terus burung yang di rumah saya itu pada jadi tuh, saya pakai doping apa? Brokoli, Nah, ya kan dopingnya brokoli. Brokoli ini kan bukan doping, alami. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high harass, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high harass, I'ma rip this shit till my bones collapse. Selamat siang, Gua. Oh, Mas Ngisis. Bos Brokoli. Sumuk. Ketemu lagi. Yo, di Banjarnegara. Wah, wong iki luar biasa sekali. Tektar kemarin ketemu di Pekalongan, sekarang ketemu di Banjarnegara. Keliling pokoknya Mas silaturahmi. Ini ngomong-ngomong, opo nggak dingin dong? Nggak pakai baju terus? Lah ini lu kemeringet, Oh, kemeringan. panas Mas, sumuk. Panas. Makanya ngisi di sini aku. Oke, kali ini saya mau tanya nih Om. Oh, iya. Karena beberapa teman tuh ada yang istilahnya sering komentar, nah itu mungkin kemarin saya lihat di YouTube-nya Om Aris juga, ada yang WA ke saya juga, ada yang komen di YouTube saya juga gitu Om. Ada orang itu yang istilahnya nggak percaya ketika konslet itu bisa diproses dengan istilah permainan birahi atau permainan emosi gitu Om. Wah nggak mungkin, mustahil kalau konslet itu nggak pakai doping gitu. Nah, tanggapannya Om Aris sendiri seperti apa? Ketika ada teman kita istilahnya, ada yang tidak percaya dengan proses selama ini Om. Yang simpel aja Mas. Gimana? Mikirnya yang simpel aja. Kita nggak boleh kalau misalnya kita itu hanya sekedar nerima informasi sebelah pihak. Jadi kita tuh harus nyelidiki benar-benar, kalau perlu riset kalau memang pengen tahu. Jangan terlalu gampang dibodohin, saya bilang. Kenapa? Kita rewind lah Mas. Saya dulu kan ya dibilang orang lama ya, karena aku dulu mainan vektor belum ada konslet sampai munculnya konslet. Kita ngomongin labet dari satu-satu dah, Arnold, Kusumo, Zaidan. Aku nggak ngomong yang lain-lain, aku tahu aja nih. Aku runtut semua itu nggak ada kok yang pakai doping. Kalau pakan tinggi ya, kita ngomongin Arnold, pakan tinggi pakainya apa? Dia pakai fancy lobet, ya kan? Kita ngomongin Zaidan punyanya Om Nandar Basudewa, Om Nandar Zaidan Wonosobo. Itu pakainya apa? Pakainya Fresh Milk Solo. Orang itu kalau benar-benar tahu dan nyelidiki satu-satu, dia pasti ngerti bahwa sebenarnya tanpa doping pun itu nyatanya jadi gitu loh. Terus kalau konslet harus pakai doping, terus burung yang di rumah saya itu pada jadi tuh, saya pakai doping apa? Brokoli, Om. Nah, ya kan dopingnya brokoli. Brokoli ini kan bukan doping, alami. Itu extra fooding. Nah, ekstra putih, jagung sih bedanya apa? Sama aja kan. Oke, siap. Iya. Tapi selama ini orang mungkin nyimak apa yang kita obrolkan itu hanya memikir sebelah gitu ya, istilahnya tidak mendalami Ya, prosesnya gitu Om. jadi gini Om Bulalo. Sekarang kita ngomong ya, yang simple aja wis. Kita cara lah, jangan cara yang aneh-aneh. Ada lagi yang bilang millet cuman millet putih doang ya. Ini dibilang konyol ya, iya aku bilang. Kenapa? Sekarang kita ngomong konslet pakai millet putih, berapa persen yang pakai millet putih, berapa persen yang pakai pakan tinggi, kita runtut dong. Berapa sih kejadian konslet dari A, B, C, kita ngevlog berapa kali muter aja tahu kan. Ada yang pakai millet putih, ada yang pakai pakan tinggi. Ini semua benar semua, tergantung dari karakter burungnya. Jangan terus semua dirata millet putih semua, nggak perlu pakai pakan tinggi. Lah yang jadi pakai pakan tinggi ini dianggapnya apa? Apa mereka bohongin? Ini real fakta yang di lapangan dan mereka nggak bohong dan saya tahu sendiri.
Ada yang bilang cuma pakai millet putih, air putih polos. Nganu, lah ini fakta. Tapi bukan karena Om Aris juga produksi pakan tinggi. Wah, enggak, saya berani sumpah nih saya ngomong. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi bullshit kalau orang bilang ngomong cuma pakai millet putih polos doang. Ini real fakta, gitu loh. Mau dia suhu, mau apa, mau ngomong, saya nggak peduli. Saya nonton soalnya. Saya nentang keras ini jujur. Wah, biarin. Orang mau ngomong apa nggak peduli saya. Ini mentang-mentang lagi di channelnya Pulalo di kesempatan Om Aris. Iya. Luar biasa. Iyalah kalau di channel sendiri mah aku santai-santai sih nggak begitu sambil bercanda. Tapi di sini nih kita mau buka fakta real. Jangan dibodohin dengan hal-hal yang nggak bener. Cuman ujung-ujungnya tetap komersil, Om. Ujung-ujungnya mau ngomong apa muter-muter nih, coba diselidiki. Endingnya apa? Komersil. Ngomongin apa? Lagi-lagi duit. Ujung-ujungnya duit UUD. Kita ngomong yang simpel-simpel aja lah. Nggak usah yang ribet-ribet. Nggak usah yang ribet-ribet. Coba deh datang ke tempatnya yang pernah nyetak konslet, nggak sengaja maupun sengaja. Diselidiki, tanyain dulu prosesnya gimana, ceritanya awalnya. Dari sejarah satu persatu burung, ada 10 aja bisa nyeli. Nanti tahu kok. Bener gak sih burung itu gimana benernya jadinya? Ada yang pakai pakan rendah, ada yang pakai pakan tinggi. Beda-beda. Dan ada yang pakainya sistem yang mandi, ada yang pakainya nggak mandi. Itu pun boleh, nggak ada masalah. Jadi nggak bisa dipertentangkan karena itu tergantung dari karakter burungnya juga. Kita harus baca gitu loh. Dan satu hal, misalnya kita nih ngomong pakai caranya Om Novi Banjarnegara atau pakai cara saya lah, kita ngomong bodon. Om Novi pakai cara jantan versus jantan. Misalnya ada 10 bahan, saya punya 10 bahan, saya pakai apalah, cara apalah, terserah lah. Cara brokoli atau cara apa ya, terserah. Sama-sama punya 10 bahan, nggak mungkin 10 bahannya jadi semua kok. Ada yang berani jamin 10 bahannya. Misalnya yang pakai millet polos nih, berani jamin jadi semua, ayo taruhan sama saya. Otak tantang beneran. Tantangin sekalian, jangan setengah-setengah. Kalau mau real fakta, buka sekalian. Jangan cuman setengah ngomong setengah-setengah. Katanya kayak itu loh, apa namanya, channelnya siapa? Cuman banyak ngomong karena mereka hanya melihat satu sisi dari sisi sendiri saja. Yang dia lihat lingkupnya sempit. Coba main keluar, all out, coba tanyain satu-satu tuh yang pada jadi kontrak nggak sengaja. Mereka prosesnya pakannya apa dulu. Jangan cuman katanya. Kalau cuman katanya lihat YouTube nanti pemula malah bingung, kasihan, diputer-puterin gitu loh. Istilahnya memfotokopi aja kan gitu. Nah kan gitu tinggal memfotokopi. Kalau pas kebetulan alhamdulillah labetnya itu cocok, ya kan? Labetnya itu cocok, mungkin dengan karakternya itu cocok. Sekarang contoh, katanya orang betina harus pakai pakan rendah. Kejadian ini sahabat saya sendiri, Maharatu, berani disumpah saya, dicek aja deh. Itu pakainya pakan gold coin perkutut. Selama 4 bulan, yang awalnya millet putih nggak jadi-jadi, di gold coin perkutut nggak sengaja gara-gara pakan sisa, 4 bulan jadi konslet. Dulu nggak bunyi sampai konslet. Lah itu kalau di millet putih berapa lama? Nggak birahi-birahinya nggak naik-naik. Jadi kan kita harus melihat juga. Misalnya taruh kata burungnya gampang birahi, dipasih pakan tinggi terus. Resikonya burung ini malah jadi sardot atau mungkin over birahi. Lah semua tergantung dari karakter burungnya. Jadi jangan ambil sisi sebelah saja. Kita harus lihat juga konteksnya burungnya seperti apa gitu loh. Kalau pas kebetulan nemunya ceritanya sama orang yang pas jadinya dari millet putih ya oke-oke aja. Karena mungkin karakternya cocok gitu loh. Iya. Mungkin biasanya ada burung-burung yang sebelum-sebelumnya di orangnya misalkan dia udah di pakan tinggi. bisa aja. Kan nggak tahu sejarahnya. Lah makanya sebenarnya kan orang sekarang tuh lucunya gini loh kalau Potong Kompas nih ngomongin cerita ya. Cerita Labet Arnold misalnya nih ngomong. Pernah nggak nyelidiki ujungnya? Dari orang A jatuh ke siapa, sebelumnya siapa, dari usut dong dari awalnya. Jadi tahu sejarahnya dari 3 lapis, 4 lapis ke belakang. Tangan keberapa ini Arnold? Kalau perlu dari pautnya. Jadi tahu runtutan ceritanya, jangan cuma katanya YouTube gitu loh. Kita cari tahu. Gitu. Bener, iya kita cari tahu. Aku kalau nyelidiki nggak setengah aku dulu belajar. Runtut sampai orang belakangnya. Dulu dari mana mas? Dari sini. Datangnya orangnya. Dari mana? Dari sini. Ada satu burung konslet. Tak tanya, om beli dari mana? Beli dari sini, ke temanku katanya, belinya di temanku. Tak datengin temanku, beli berapa? Segini. Tak tanyain, dulu ceritanya gimana di sini. Terus aku mundur lagi, kamu dapat dari mana? Dari toko pakan burung. Tak datengin lagi toko pakan burungnya, aku tanyain, pakannya dulu apa? Dulu pakannya millet putih sama apa kuaci katanya. Oh gitu ya om, merawatnya gimana? Oh dulu punya jodoh kayak gini. Lah,
sebenarnya kalau kita mau riset dari urutan ke belakang inilah yang membuat real fakta itu terjadi. Ini ada prosesnya, cuman karena satu persatunya sepenggal akhirnya pemahamannya orang nggak dapat. Coba ngeruntut ke belakang, mereka akan mengerti dan paham. Kendalanya kan orang nggak ngeruntut ke belakang, Om. Gitu loh, hanya tahu di ujungnya. Nah sekarang kalau burung konslet ini sudah konslet, pakannya apa? Milet putih, air putih, pret. Ya dulunya kan nggak tahu. Kita ngomongin semua burung yang konslet jadi sekarang semua rata-rata pakan putih, milet putih, air putih. Tapi pernah nggak tanya dulu sebelum itu jadi? Seperti apa? Pakannya apa? Nah kalau sekarang kita ngomongin kalau pakan tinggi di burung yang sudah konslet, di pakan tinggi mesti tambah konslet. Karena pakan tinggi itu memang mempercepat konslet. Tambah konslet bisa akut. Karena titik apapun mau burung paut nih, betina, jantan, semua endingnya tetap milet polos, Om. Paut kalau dibiarin lama-lama ketiduran di gantangan kalau pakan tinggi terus. Terlalu nyardot, akhirnya tidur. Kalau enggak segera diturunkan. Betina pun sama, betina koloni, sistem koloni semua muncul itu mereka rata-rata akan larinya ke birahi ngembang gitu loh. Itu standarnya sama sih sebenarnya. Kalau paham tentang labet itu kita nggak perlu cerita panjang lebar. Kalau malah yang kelihatan pinter kadang-kadang malah belum tentu ada isinya, Om. Contohnya kayak di Banjarnegara juga ada sejarah dulu ketika masih awal-awal mungkin masih ada rahasia dan lain-lain. Tapi ketika sudah berjalan akhirnya terungkap, oh ya, ternyata dulu mungkin gendewo posisinya seperti ini. Nah, dulu mungkin si gandring posisinya seperti ini. Kenapa nggak dari dulu orang nyelidiki dari awal? Kenapa sekarang mereka tanyanya dulu dari ujungnya saja? Sudah disampai ke tangan yang terakhir gitu loh. Permasalahannya kan itu. Rata-rata orang lihat tanya ujungnya, Om perawatannya gimana? Bahan tuh cuman takmiknumin, makanin air putih, milet putih, udah jemur sebentar, masukin lagi, udah gitu aja, Om. Nanti kalau main tinggal cabut. Coba diterapin ke bahan yang mentah. Ya nggak mungkin jadi, Om. Mau digituin terus ya sampai 20 tahun mungkin nggak jadi. Iyalah, kita logis saja ngomongnya. Nanti kalau istilahnya ada yang bilang tanpa doping tidak mungkin bisa konslet, berarti orang yang kurang paham. Bukan cuma kurang paham, saya bilang bullshit. Karena saya tanpa doping jadi puluhan, Om. Saya mau jujur apa adanya, beneran saya serius. Ini fakta real, gitu loh, tanpa doping. Kalau pakan tinggi dibutuhin, tapi tidak semua membutuhkan pakan tinggi. Jangan sampai salah paham. Ada orang saya pakai milet putih jadi nggak perlu dipersoalkan karena tipe burungmu mungkin gampang birahi. Jadi ketika di pakan tinggi malah tambah nggak bener. Lah kita harus milah-milah, tahu bener karakter burung. Itu kan teknik dasar orang mainan burung sih, Om. Jadi harus tahu burung ini gampang birahi di pakan tinggi ya, mesti semaput. Lah kalau yang nggak bisa birahi di pakan polos, yang nggak naik-naik nggak bunyi-bunyi. Oke, diuripkan dulu itu rohnya. Oh ya siap, diuripkan. Terlalu bersemangat Om Aris sekarang. Ya karena jengkel, Om. Kadang kalau lihat satu sisi ini nanti malah pemula jadi kacau, bingung. Iya, betul. Dapat pemahaman dari ini gini, dapat pemahaman dari mereka nggak menjelaskan wawasan secara meluas. Dan dasarnya ini kalau bener riset nggak apa-apa. Kalau aku udah bener-bener nyelidiki satu-satu, boleh tanya tuh Arnold dari awal mulai jadi saya tanya detail, telepon, WA segala macam. Om Nandar tanya, yang punya Basudewa pertama kali muncul labet-labet lama, aku udah tanya telepon, WA rutin saya tanya. Sampai pengen detail tanyanya nggak cuma sekali dua kali, puluhan kali saya tanya. Om Heri Purnomo tanya tuh, saya datang ke sana ke rumahnya sampai berapa kali. Gitu loh. Jadi benar-benar kita tuh riset, tanya dulu kenapa kok jadi, nggak cuman sekedar just talking tapi nggak ada faktanya, ini yang sakit gitu loh. Dari itu semua Om Aris mendapatkan pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat gitu sampai sekarang ini. Iya, karena dari situ aku coba, Om, nggak cuman dari situ tok. Kalau kita cuman cerna gitu mentah-mentah, kita kan nggak tahu burung sana tipenya apa. Misalnya kita ngomongin Zaidan ini dulu di pakan tinggi, tipenya kayak apa kan kita nggak tahu. Kita harus coba kan, Om. Coba dulu dari trial and error. Oh ternyata burung itu bisa pakan rendah, bisa pakan tinggi. Ada yang di tempatku tak pakan tinggi malah tidur. Ada yang di tempatku di pakan milet putih nggak gacor. Lah ini kan harus tahu tipe-tipe burung. Lah apa semua manusia juga gampang sange, apa gampang birahi kan? Enggak. Manusia juga ada yang senangnya kawin, ada yang nggak suka kawin kan? Kan kayak gitu. Kalau Mbak Aris? Wah aku suka, demen, enak soalnya. Oke Om, mungkin terakhir ini titip pesan buat teman-teman dari Om Aris apa untuk pemula? Pokoknya jangan bingung. Intinya pelajari dulu cara perawatan labet yang benar. Masalah pakan tinggi, pakan rendah itu nggak ada masalah. Yang mau pakai doping itu hak masing-masing ya. Tapi saya cuma ngomong,
selidiki aja labet-labet lama yang sudah terjadi di sekitar Anda ataupun di blog-blog yang real. Tanya detail, jangan cuman katanya lewat YouTube atau lewat apa. Selidiki. Kalau nanti sudah tahu, jenengan nggak perlu saya kasih tahu, sudah tahu lah. Nggak perlu saya cerita banyak. Selidiki aja deh. Orang-orangnya jadi konten. Jangan cuman katanya loh, selidiki. Nanti real akan tahu. Salam. Salam minor, masuk akal.